Sekarang tuh muncul di halaman 1, tahu-tahu gara-gara problem tadi taruhnya di halaman paling belakang. Apa yang terjadi jika kita akibatnya itu, teman-teman? Kalau misalnya teman-teman itu timnya kecil, hanya di bawah 5, lebih baik berlangganan Canva Pro ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman itu adalah skalanya perusahaan, ada ribuan orang, nah mending berlangganan Canva for Team karena itu lebih murah. Nah, untuk cara membeli Canva-nya itu bisa teman-teman nonton video yang ini ya, teman-teman. Itu sudah mendukung PayPal, yang namanya kartu debit card BTN dan kartu debit card Genius. Oke, kalau gitu kita kembali ke video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan itu seperti ini. Bang, mau nanya, saya udah kirim barang terus kena peringatan this order has a listing with a policy violent. Itu gimana ya, Bang? Maklum kita kan orang Indonesia ya. Kemudian yang kedua juga yang berhubungan, Bang, saya listing barang pertama kok langsung ditangkap permanen, kenapa ya, Bang? Nah, jadi saya akan coba jawab ini satu-satu ya, teman-teman. Seperti itu teman-teman ketahui, yang berjualan di eBay ini bukan aja orang Indonesia ya, teman-teman. Yang berjualan tuh orang dari seluruh dunia. Bisa juga kayak contohnya kita dari Indonesia bisa berjualan di ebay.com, alias target marketnya itu adalah orang-orang yang ada di Amerika Serikat ya, teman-teman. Kadang juga walaupun saya berjualan di ebay.com, ternyata yang saya kirim tuh gak aja ke Amerika Serikat. Ada juga orang yang beli dari kemarin tuh orang Eropa, dan setengah lebih 70%-nya tuh malah orang Eropa yang beli, teman-teman. Jadi karena punya daya beli gitu kan, orang-orang yang perbedaan kurs dengan negara kita tuh kan barangnya kan jomplang sekali ya, teman-teman. Kemudian saya udah coba cari di ChatGPT apa yang kita dapatkan ketika kita mendapatkan this order has a listing with a policy violency. Jadi menurut ChatGPT, jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui kalau misalnya kita mendapatkan peringatan seperti ini ya, teman. Pertama yang kita harus lihat itu adalah kita lihat kembali itu kebijakan eBay. Jadi pastikan kita sudah memahami kebijakan tentang eBay, yaitu pertama cara listing eBay, kemudian cara deskripsi, gambar, kategori, informasi, dan kebijakan tentang Vero. Dan hanya itu adalah produk-produk apa saja yang boleh dijual dan produk-produk apa saja yang tidak boleh dijual, dan produk-produk tertentu yang hanya boleh dijual oleh pabrikan. Jadi bukan semua orang bisa jual di situ. Contohnya kayak barang-barang yang Vero itu ya kayak branded lah. Contoh nanti teman-teman cek aja video saya yang ini, teman-teman. Tonton barang-barang yang berhubungan dengan Vero itu, jadi ada di eBay itu, cek aja eBay Vero kata kuncinya. Jadi kalau teman-teman pikir bermain di eBay itu sama kayak di Shopee, wah di Shopee itu masih longgar, teman. Kalau di eBay itu ketat sekali, teman. Jadi harus sebelum mengirimkan barang apapun mau berjualan di eBay itu udah harus tahu dulu aturan kebijakan berjualan di eBay ya, teman. Kemudian yang kedua, periksa listing Anda. Nah, mungkin saja listing yang kita violation itu mungkin karena kita mengambil foto dari situs lain kan, lalu kita capture pakai screenshot, pakai software apapun, bisa juga pakai print screen dari bot kita. Itu juga bisa jadi ya, teman. Bisa jadi juga kebijakannya tuh bisa juga karena pelanggannya tuh nggak melihat kok nggak cocok antara foto sama barang yang diterima di dia. Kemudian atau juga bisa juga karena deskripsi produknya nggak sama dengan yang dia dapatkan. Jadi wajar kalau misalnya ada tulisan disorder has a listing with policy violence. Jadi terjadi pelanggaran, teman-teman. Yang ketiga itu kita bisa coba dengan cara memperbarui ya, teman-teman. Jadi seperti teman-teman dicek sini kan, ini kan banyak ya. Saya ambil contoh aja, misalnya baju aja. Nah, ini ada 40.000 orang yang sudah melisting ini clothes. Bayangkan satu bajunya ini ada yang kita saingan nggak kita dari Indonesia aja ya, tapi dari seluruh dunia. Baik itu baju anak-anak, mungkin baju orang dewasa. Nah, ini harus gambarnya ini menyesuaikan ya dengan apa yang kita listing ya, teman-teman. Jangan sampai gara-gara istilahnya mungkin ada beberapa kata kunci, memang ada beberapa kata kunci itu hanya boleh di title itu dibuat hanya untuk yang punya, bisa boleh berjualan di eBay itu yang punya barangnya, teman-teman. Misalnya contohnya misalnya Samsung itu masuk barang Vero misalnya ya, di misalnya. Jadi kalau teman-teman mencantumkan kata-kata Samsung di judul ini, di title ini, ya otomatis ya kena violence tadi, teman-teman. Jadi harus kata-kata Samsung itu harus dihapus dari judul
maupun mungkin dari deskripsinya juga, dan seperti itu. Jadi itu harus benar-benar dikoreksi betul ya. Lalu setelah perbarui kita bisa juga menghubungi eBay. Nah, untuk menghubungi eBay ini saya bisa bilang sekarang ini kok eBay di 2024 ini kurang tanggap ya. Saya kemarin juga dapat BBE, saya pingin appeal itu maksudnya untuk biar masalah saya di BBE ini bisa selesai, tapi dengan pihak eBay ini saya kayak dirasa di pingpong loh. Maksudnya dari kontak supportnya di eBay ini, kan ada kontak support juga nih di sini di eBay ini. Dia suruh bilang silakan kontak ke sosial medianya eBay, teman. Saya udah ini nih, kayak gini. Ini kan help kontaknya ini ternyata yang jawab tuh AI, teman. Yang jawabnya AI. Jadi makanya saya juga istilahnya apa ya? Kok kayak gini cara kerja dia gitu kan? Nah, ini kayak kontak us gini kan? Account, kemudian ya kok nggak dibalas gitu kan. Jadi saya juga gimana ya bilangnya, jadi bingung juga dengan eBay ini. Mungkin karena dia banyak ya ramenya. Ini walaupun saya chat di sini ini sama aja, ini robot semua bukan orang yang ngejawabnya. Jadi sama juga nggak menyelesaikan masalah. Ini seberapa bulan lalu saya kayak gini minta komplain, masih juga asistennya pakai AI juga. Terus saya juga coba chat di di eBay yang ada di Facebook, grupnya itu juga sama, dapat responnya kayak gitu juga. Saya bisa bilang ya, kalau bisa nih teman, jangan sampai terkena masalah, itu aja kayak gitu ya. Untuk kontak teleponnya saya kurang tahu, nanti teman-teman bisa cari sendiri aja kontak nomor telepon, karena yang paling cepat menyelesaikan tuh ya kalau kita menelepon langsung ke eBay ya teman, bukan lewat chat kayak tadi atau email lebih lama pasti. Ataupun melalui sosial medianya eBay ini, ada di Facebook, ada di Instagram, ada lagi di Twitter kalau saya nggak salah ya. Kemudian juga ini kita bisa cek periksa akun kita, teman. Setelah kita mendapatkan pelanggaran tersebut, nanti kita cek apakah kita dapat hukuman atau sanksi, teman. Bisa juga pembatasan atau penalti. Dan ini kita harus lakukan secara berkala, teman. Berkala itu ya rutin. Mungkin mengupdate produk-produk yang misalnya tidak laku itu di end listing, kemudian di sell similar kayak gitu. Nah, kemudian belajar dari pengalaman. Ini yang kita bisa lakukan kalau misalnya kita mendapatkan pelanggaran, ya istilahnya tulisan policy violation, ada pelanggaran kebijakan. Kemudian apa yang terjadi jika kita akibatnya itu, teman? Akibat kita melanggar itu, pertama bisa penurunan visibilitas listing. Maksudnya kayak gini. Nah, misalnya ini foto AI. Ini bisa jadi biasanya ditemukan ini foto kita, tahu-tahu foto kita tuh raib dari listingan kayak gini, teman-teman. Nah, itu kan berarti visibilitasnya itu dikurangi. Mungkin kalau sekarang tuh muncul di halaman 1, tahu-tahu gara-gara problem tadi taruhnya di halaman paling belakang, misalnya di halaman 60 gitu kan, atau halaman 210. Ya siapa yang mau beli lah kalau ditaruh di halaman itulah. Kemudian yang kedua, bisa membatalkan pesanan tersebut sampai masalah diperbaiki. Ini mungkin, tapi saya belum pernah mengalami hal ini. Terjadi penundaan atau pembatalan pesanan. Ini YouTuber luar dapat penjualan sepatu baru Nike kan ada autentiknya ya. Baik kita bilang autentik. Nah, jadi dia dicek dulu ke eBay hubnya di sana. Kalau kita orang di US tuh kan ada dicek dulu di eBay untuk mengecek apakah benar ini sepatunya asli atau tidak. Nah, kalau misalnya walaupun sepatunya laku, tapi kalau setelah dicek itu sepatunya itu ternyata bukan asli, istilahnya tuh KW lah, barang itu nggak akan diteruskan dengan eBay ke pembelinya, tapi dibalikan lagi ke penjualnya. Nah, kayak gitu teman. Itu makanya ada penundaan atau pembatalan pesanan, itu maksudnya. Kemudian penalti, ya kalau ini nggak usah dibilangi lah. Saya juga ngalamin ini peringatan penalti ini. Kita ada peringatan berulang, dan ini bisa akibatnya tuh bisa ke pembatasan akun. Nah, kalau pembatasan akun itu lebih parah lagi, teman. Saya dapat pembatasan akun nih sekarang. Moga masalah saya cepat selesai. Jadi pembatasan akun itu jadi setiap bulan tuh listing kita dikurangi, teman. Saya bayangkan di awal Juni itu saya punya listing itu bisa sampai 350 listing. Tapi saya listing sampai 250 saja, 250 listing. Namun karena kena BBE, Bad Buyer Experience, itu setiap bulan tuh ada pengurangan sekitar 50 sampai 80 listingan setiap bulan tuh, teman. Dari 250 turun lagi ke 200, turun lagi ke 150. Nah, sekarang ini saya sudah turun di 82 listing. Ya, saya berharap ya nggak terjadi apa-apa akun saya dengan adanya banyak penjualan lagi di eBay. Tapi ya kalau misalnya memang terpaksa harus, ya ujung-ujungnya apa ya,
berkurang terus ya, ada kemungkinan mungkin akun saya ini bisa di ini ya, di ulasan negatif atau istilahnya di blacklist lah. Saya berharap nggak sampai di blacklist, itu aja sih. Dan maupun yang lainnya, mulai dari pesan negatif, penyelesaian sengketa, maupun kehilangan kepercayaan pembeli. Nah, kalau udah kayak gini, ya paling parahnya diblokir. Jadi ya moga-moga ya, saya berharap untuk teman-teman yang mengalami hal yang kayak gini, ya moga berhati-hati ya. Lain kali kalau mau berjualan di eBay itu, jangan langsung istilahnya tuh tidak memahami aturan mainnya, gimana cara listingnya, teman-teman langsung lompat atau kayak tadi akunnya langsung ditangguhkan, kemudian ada yang langsung diblokir, ada yang langsung dapat violency tadi, resiko tanggung sendiri ya teman. Ya kalau di Shopee aja kita ada aturan main, ya pasti di eBay juga ada aturan mainnya teman. Itu aja sih yang saya berikan buat teman-teman yang ingin belajar eBay yang benar. Jadi jangan sampai baru buat akun langsung kena blokir atau kena ditangguhkan. Teman-teman bisa menonton video saya yang ini ya teman. Saya udah buat banyak playlist berhubungan dengan eBay. Nanti cek aja yang judulnya tuh bertuliskan playlist eBay. Oke, kalau gitu itu saja bisa saya berikan. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video Mas Blogger berikutnya.